Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Francisca dengan NIM 40122111012. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait pembagian wilayah laut dengan tema delimitasi wilayah laut dari mata kuliah Hukum Maritim. Salah satu pertanyaannya yang harus saya jawab itu adalah jelaskan pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksi yang berlaku. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tema dari mata kuliah ini, yaitu delimitasi wilayah laut itu apa sih? Nah, delimitasi wilayah laut ini adalah suatu proses menentukan garis batas wilayah maritim yang berbatasan dengan negara lain. Delimitasi ini dilakukan untuk menentukan perbatasan maritim antar negara, baik yang berdampingan maupun yang berseberangan. Salah satu metode yang digunakan dalam proses delimitasi ini adalah menarik garis sama jarak dari titik-titik terluar masing-masing negara. Namun, penarikan garis sama jarak ini bisa bermasalah jika ada fitur-fitur maritim seperti pulau, batuan, dan elevasi surut. Wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan suatu negara ini adalah bagian laut di mana negara tersebut mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan negara ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada laut teritorial atau territorial sea. Yang kedua itu adalah perairan pedalaman atau internal water. Dan yang ketiga itu ada perairan kepulauan atau archipelagic waters. Nah, wilayah tersebut itu disebut juga sebagai wilayah perairan yang ada di Indonesia, dan hal ini juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menyatakan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia yang termasuk juga perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Perairan pedalaman ini adalah perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial yang merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Nah, sedangkan di dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ini tentang perairan Indonesia menyebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia ini adalah semua perairan yang berada pada sisi darat dari garis air yang rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya seluruh bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Pada perairan pedalaman ini, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Selanjutnya itu ada perairan kepulauan atau archipelagic waters, dan dalam pasal 49 UNCLOS ayat 1 dan 2 ini menyatakan bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup dengan garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 47 UNCLOS tahun 1982. Ini juga disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai, dan kedaulatan ini juga meliputi ruang udara yang berada di atas perairan kepulauan, dasar laut, dan juga tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang ada dan terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan ini
adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan daerah perairannya itu dengan perbandingan daerah daratan itu adalah 1:1 dan 9:1. Yang terakhir itu ada laut teritorial, yang dimana laut teritorial ini merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar atau biasa disebut dengan outer limit pada laut teritorial. Pada UNCLOS 1982 ini ditetapkan barulah dapat dirumuskan secara pasti lebar laut teritorial yang dimana setiap negaranya itu mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laut teritorial ini merupakan perairan nasional berupa jalur laut di mana jalur laut ini tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar atau outer limit pada laut teritorial. Nah, di dalam UNCLOS tahun 1982 ini juga diatur mengenai hak lintas damai yang ada di laut teritorial dan yang berlaku bagi semua kapal. Dengan tunduk pada UNCLOS tahun 1982 ini, setiap kapal dari semua negara berpantai maupun tidak berpantai itu dapat menikmati hak lintas damai di wilayah laut teritorial. Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya. Kata yurisdiksi ini berarti sebuah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan dan atau badan negara lainnya yang berdasarkan hukum yang berlaku. Wilayah laut menjadi yurisdiksi atau kewenangan negara adalah yang pertama ada zona tambahan atau contiguous zone. Yang kedua itu ada zona ekonomi eksklusif atau exclusive economic zone dan landasan kontinen atau continental shelf. Yurisdiksi laut teritorial itu adalah kedaulatan. Yurisdiksi landas kontinen itu mengikuti laut teritorial yaitu kedaulatan. Yurisdiksi perairan pedalaman itu adalah kedaulatan juga. Yurisdiksi zona tambahan yaitu kedaulatan, dan yurisdiksi zona ekonomi eksklusif itu yaitu hak berdaulat. Sekian penjelasan terkait materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penggunaan kata-kata dan salah dalam menjawab pertanyaan tersebut. Saya ucapkan terima kasih.